Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno di acara kelas Kompas.com Gaspol ngobrol gas pasti nampol. Hari ini ada yang cukup berbeda karena kita langsung berada di lapangan di dalam konten Gaspol Cegat. Jadi kita langsung datang ini narasumber-narasumber kita karena spesial selama 2 hari terakhir ini Pak Prabowo mengumpulkan para kandidat menteri maupun wakil menteri untuk datang ke Kertanegara 4 kediamannya di Jakarta Selatan. Di situ nanti ada proses ngobrol dan juga ada kesepakatan yang dibangun untuk mengisi kabinet ke depan. Nah, kita liputan di sini dan kita mungkin akan suguhkan dan bertemu dengan beberapa narasumber untuk bertanya apa yang terjadi di dalam dan apa yang ditawarkan. Simak terus, lihat terus, ngegas terus. Let's go. Hampir 60 orang datang menemui Prabowo untuk berdiskusi dan membangun kesepakatan soal posisi wakil menteri dan kepala badan. Proses itu berlangsung di Kertanegara 4 pada Selasa 15 Oktober 2024 sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Berbagai tokoh dengan latar belakang yang beragam pun datang bergantian untuk menemui Prabowo, dari aktivis, relawan, profesional, artis, hingga politisi. Bang, kalau saya kan cuma dikit dulu, gaspol dulu dikit, Bang. Bang, dikit-dikit, cuma dikit doang. Ini kayaknya agak-agak lama tadi ngobrol sama Pak Prabowo. Dia bercanda sih banyak kan. Karena kita sudah saling kenal kan. Udah itu aja. Tapi lebih baik tadi diskusinya tuh soal apa sih Bang Fahri sebenarnya? Pak Prabowo. Ya karena saya kan anggota Satgas ya. Jadi kita ngomongin soal itu. Oh, Satgas apa Bang? Satgas perumahan yang oke. kemarin itu. Ya. Siap Bang, dikit. Jalan. Aduh, jalan. Bang, dikit. Ini Pak Anies Mata sama Bang Fahri hari ini datangnya. Ya. Nggak kemarin. Ini masa wamen semua ini gelurakan kita pendukung. Kita ikut aja. Karena ini hak prerogatif presiden. Presiden punya hak penuh untuk menentukan siapa yang membantu dia, siapa tim dia. Karena dialah yang harus mempertanggungjawabkan kerja ini di depan rakyat. Artinya jadi, kayak omongannya Bang Fahri ya? Itu bahwa hak penuh. Saya tidak berubah soal prerogatif ini ya. Kalau mendukung tuh jangan minta-minta iya gitu-gitu ya. Bukan hal yang mengherankan jika banyak nama diajak Prabowo untuk membantunya dalam pemerintahan ke depan. Pasalnya, Prabowo didukung oleh koalisi gemuk dalam pemilihan presiden 2024. Gak hanya itu, Prabowo juga didukung oleh beberapa aktivis dan relawan. Pak Muni, ngobrol dikit lah ini, Gaspol, Kompas.com ini. Pak, ini dari Menkominfo kok ngobrolnya sekarang masalah ekonomi sama Pak Prabowo? Ya, kita kan saya sudah bilang kita siap ditugaskan di mana saja. Begitu. Jadi emang nggak ada keberatan, kemungkinan berarti wamen. Oh ya, kemungkinan itu ya berarti ya. Tapi ada pesan-pesan dari ini kan Pak Muni kan termasuk ada tadi apa ya Pak Prabowo, pesan utamanya apa? Ya bantu perkuat. Pak Muni ini sebagai termasuk projo ini, orang dekat Pak Jokowi ini termasuk yang dititipkan Pak Jokowi ke Pak Prabowo enggak ya? Ya siapapun yang penting itu kan hak prerogatif ya Pak Prabowo dong. Oke. Pak Presiden. Berarti besok langsung ambelang nih pelatihan. Nunggu pengumuman selanjutnya. Nanti malam ya? Iya. Siap. Ya. Pak Muni, sehat-sehat. Makasih ya. Siap. Mas Bud, sidik toh Gaspol. Kompas.com bentar dikit ngobrol toh. Iya, Mas. Guritno, apa Tang? Ngobrol dikit. Ya. Mas tadi langsung udah dikasih tugas sama tugasnya memberantas kemiskinan di desa dan di kota. Nah, ini menarik karena kemarin Pak Yandri Pan juga katanya dapat diskusi yang sama Pak Prabowo nih. Ini apakah artinya memang posisi Menteri Desa ini masih diperebutkan atau Mas Bud udah wamen fix nih? Enggak, tidak bicara tentang kementerian desa. Sama sekali tidak bicara kementerian desa, enggak ada. Bicara memberantas kemiskinan di desa maupun di kota, di pantai maupun di gunung. Berarti tapi tugasnya secara spesifik belum? Kemiskinan, mengkoordinasikan pemberantasan kemiskinan, coordinating untuk poverty reduction. Yes. Tadi kalau kita amati kan Mas Budiman kayaknya cuman cepet ini bentar. Ini berarti kan apa udah deal duluan? Sacet. Pak Prabowo kan gitu ya, cekaos, concise. Oh, bahasa Inggrisnya cekaos, bahasa Jawanya concise. Oke. Ya kan? Siap. Dah. Alasan Mas Budiman jadi aktivis terjun politik kan kemiskinan. Saya juga. Kenapa saya tertarik terjun politik memberantas kemiskinan? Malu kita sebagai bangsa. Punya kemiskinan. Masih banyak orang miskin. Tugasnya memberantas kemiskinan. Pak Prabowo tadi langsung menyampaikan itu. Yes. Mas Budiman, ini sedikit minta pandangan politik ini Mas. Ini kan kalau kita lihat tadi udah politik loh tadi. Iya tadi udah toh. Ini yang lain. Isu yang lain Mas. Ini kalau kita lihat sampai semalam belum ada
figur-figur kandidat menteri yang datang dari PDIP. Padahal Pak Prabowo Oh, mengatakan gitu. bahwa ingin merangkul. Terus Mbak Puan kemarin sempat mengatakan pertemuan dengan Bu Mega itu juga akan menentukan apakah PDIP akan masuk. Nah, ini seperti apa ini Mas Budiman? Seperti apa? Pandangannya apakah memang PDIP akhirnya sudah akan masuk atau seperti apa kalau Masih sampai tanggal 20 ya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi saya nggak mendahului, saya pikir itu kewenangan Pak Prabowo punya komunikasi politik ya. Saya pikir seperti kemarin dengan Pak Jokowi, kemudian nanti besok dengan Pak Prabowo, mereka punya komunikasi politik. Pak Prabowo dan Pak Jokowi, kemudian nanti dengan Bu Mega atau nanti dengan siapapun, ya. Dan Pak SBY punya komunikasi politik, mereka kan pada level kenegaraan ya, udah top level ya. Jadi menurut saya ada bahasa-bahasa yang kita nggak paham juga, ya kan. Saya kan wong ratan, orang Oke, jalanan oke. ya. Kira-kira Tapi gitu. sebagai mantan politisi PDIP mengajak bergabung dengan Pak Prabowo, ayo gabung aja atau gimana? Saya di luar kapasitas itu, saya cuma ingin mengatakan, ingat nggak 18 Juli 2023 ke sini saya ingin kaum nasionalis bersatu. Bagaimana terjemahkannya itu Pak Prabowo yang ngerti. Ya, apa sesuai kebutuhan ya? Siap. Oke, Tatang. Matur nuwun. Terakhir, yang menjadi sorotan publik adalah munculnya artis dan musisi yang turut dipanggil Prabowo hari itu. Misalnya, Raffi Ahmad, Yovie Widianto, dan Giring Ganesa. Giring, yang udah mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSI, mengaku tetap diajak Prabowo untuk masuk dalam pemerintahan ke depan. Mas Giring, ngobrol bentar lah buat Awas kok jangan Gaspol aneh-aneh. cegat. Enggak. Aneh-aneh. Mana yang aneh enggak jawab. Enggak. Mas Giring, kan kemarin katanya udah mundur dari Ketua PSI, terus ini dikira orang akhirnya mundur dari politik. Tapi sekarang setelah diajak Pak Prabowo gabung jadi ini gimana? Balik lagi bahwa ini kan tugas negara, ini kan kita nggak ngomongin politik. Ini kan tugas negara, kita ada punya cita-cita besar untuk membangun bangsa dan negara. Saya rasa ini harus dipisahkan dari politik juga gitu ya. Tapi tadi Pak Prabowo sempat nanyain ke Mas Giring nggak soal komitmennya ini gimana? Jadinya mau politik lanjut atau mau fokus di rumah tangga atau bermusik lagi atau gimana, ditanyain nggak? Musik kan hidup saya, seni itu hidup saya, film hidup saya. Saya punya passion di situ, budayaan, sejarah. Ya saya rasa Pak Prabowo juga tahu itu dan bukan gitu sih, cuman saya rasa nggak usah ditanya-tanya, nggak ada pertanyaan-pertanyaan gitu kok, pokoknya langsung arahan-arahan. Langsung arahan-arahan. Tapi komunikasi sama teman-teman PSI kayak Sis Grace, Sis Shana itu udah WhatsApp. siap. Tetap Oke, semangat ya Mas Thank Giring. you. Ya. Siap. Ya, akhirnya proses penyusunan kabinet untuk menemukan formasi terbaik sampai saat ini memang belum selesai. Masih mungkin berubah, bertambah, atau bahkan mungkin berkurang. Keputusan akhir hanya ada di tangan Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif. Belum ada yang benar-benar pasti sebelum akhirnya diumumkan Prabowo setelah ia dilantik nanti.